Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 54. Tuan, Anda mencari saya. Suara Chen Xizong terdengar dari telepon. Ya. Aku punya beberapa hal sepele untuk ditanyakan kepadamu. Apakah kamu kenal sang sebelasnya? Tanya Tang Xiu. Saya bersedia. Jawab Chen Xizong. Begitu ya. Dia butuh ramuan Lone River Serpent. Bantu dia mencarinya, beri diskon kalau bisa. Dia teman Ouyang Lulu. Kata Tang Xiu. Tanpa ragu, Chen Xizong berkata. Dimengerti, saya akan menghubunginya nanti. Dia bersamaku sekarang, kamu bisa berbicara dengannya, kata Tang Xiu. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan telepon itu kepada sang sebelasnya dan berkata dengan ringan. Ini Chen Xizong, kamu bicara padanya. Sang sebelasnya terkejut dan senang. Ia mengucapkan terima kasih sambil menerima telepon dan berkata. Halo, nama saya sang sebelasnya. Anda Paman Chen? Ya, ini aku. Tuanku baru saja memberitahuku tentang situasimu. Aku akan berusaha menemukan ramuan Lone River Serpent ini semampuku, dan aku akan segera memberitahumu setelah aku menemukannya. Tuanmu? Sang sebelasnya tercengang. Ekspresi bingung memenuhi matanya saat dia bertanya tanpa sadar. Jadi kamu tidak tahu kalau pemilik ponsel ini adalah tuanku? Baiklah. Karena tuan sudah menyuruhku untuk mengurus masalah ini, anggap saja sudah selesai. Lagi pula, karena aku tidak perlu berbicara dengannya lagi lewat telepon, aku akan menutup telepon. Baiklah. Sang sebelasnya menjawab. Kemudian, suara bip yang tidak jelas terdengar dari telepon. Ekspresi terkejut tergambar di wajahnya saat dia menatap Tang Xiu seolah-olah dia sedang melihat alien. Guru? Tang Xiu adalah guru Chen Xizong? Astaga! Bagaimana ini mungkin? Siapakah Chen Xizong? Dia adalah bos besar farmasi Endless Virtua, seorang miliarder yang kuat dengan aset senilai 10 miliar. Bagaimana mungkin dia memuja seorang pemuda berusia 20-an dengan statusnya yang sangat tinggi? Sang sebelasnya menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar. Tetang. Tang Xiu, apakah kamu benar-benar guru bos Chen? Apakah ada masalah dengan itu? Tang Xiu bertanya dengan tenang. Tidak masalah, tentu saja, tidak ada masalah, hanya saja, aku sedikit terkejut. Sang sebelasnya menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya berulang kali dan berkata. Oh, benar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jika itu aku, menelepon bos Chen akan sangat sulit. Tang Xiu berkata dengan senyum pucat. Sama-sama, dan tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Selama kamu bertemu Ouyang Lulu nanti dan tidak mengatakan hal buruk tentangku di depannya, aku sudah cukup puas. Baiklah. Karena aku sudah melakukan semua yang aku bisa, aku akan naik pesawat. Selamat tinggal. Tunggu. Aku akan mengantarmu. Sang sebelasnya berkata cepat. Tang Xiu menghentikannya, dan berkata terus terang. Tidak. Aku tidak ingin berita utama besok adalah, seorang bintang pop besar sang sebelasnya sedang berkencan rahasia dengan seorang pria muda misterius di bandara. Jadi, kumohon, tetaplah di tempatmu. Setelah berkata demikian, ia mengambil tas travel hitamnya dan berjalan menuju pintu menuju gerbang keberangkatan. Sang sebelasnya menatap punggung Tang Xiu dengan linglung. Hatinya seperti terbalik, dengan campuran rasa asam, manis, pahit, pedas, dan panas di dalamnya. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak berani berpikir bahwa dia akan mengalami pertemuan yang aneh seperti itu, bertemu dengan orang yang luar biasa. Awalnya, itu hanya kebetulan belaka. Dia kehilangan barang bawaannya. Kemudian, masalah sepele seperti meminjam ponsel terjadi. Setelah itu, semuanya secara tidak sengaja mengarah pada tercapainya tujuannya mengunjungi Star City. Dia tidak hanya bertemu dengan teman saudara perempuannya yang baik, pihak lain bahkan tampaknya adalah seorang praktisi yang memiliki prestasi tinggi dalam ilmu pengobatan Tiongkok. Kota Tianjin. Karena lokasinya yang sangat dekat dengan Beijing, kota Tianjin berkembang sangat pesat. Sejumlah besar gedung-gedung tinggi menjulang dibangun beserta deretan pertokoan dengan berbagai macam barang dagangan yang memukau.
Jaringan transportasi juga luas karena dapat diakses dari segala arah, dengan arus lalu lintas yang tak henti-hentinya yang tampak seperti tubuh naga yang menyatu. Malam hampir tiba ketika Tang Xiu tiba di kota Tianjin. Begitu tiba di bandara kota Tianjin, ia langsung menghubungi nomor telepon lelaki tua misterius itu. Ia lalu bergegas menuju pasar barang antik kota Tianjin setelah menanyakan alamatnya. Gerbang kuno asal mula yang sunyi. Toko itu mempunyai nama yang aneh dan gaya dekorasinya memberikan kesan suram. Sambil membawa tasnya, Tang Xiu memasuki pintu depan toko paling terpencil di pasar barang antik ini. Rasa tertekan melayang di dalam dan menyelimuti pikirannya. Langit-langit besar, dinding, termasuk semua perabotan di dalamnya semuanya berwarna hitam. Warna-warna berbeda yang bisa dilihatnya hanyalah deretan barang-barang antik dan unik di rak-rak hitam. Saat ini, tidak ada seorang pun di lantai pertama. Selain dua pengunjung yang sedang melihat-lihat barang antik dan barang-barang aneh di sini, tidak ada orang lain. Tang Xiu diam-diam terkejut dan bertanya-tanya, apakah pemilik toko ini tidak takut para pengunjung akan mencuri barang dagangannya? Namun, untuk menemukan lelaki tua yang baru saja berbicara dengannya di telepon, dia melepaskan persepsinya dan segera menemukannya di sebuah kamar pribadi di lantai 2. Selain seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan kacamata baca, ada juga beberapa pria dan wanita paruh baya di sana. Ketiganya saat ini sedang menatap peti mati berukir indah setinggi 1 kaki dan setengah kaki di atas meja di depan mereka. Yaitu, pupil mata Tang Xiu berkedip-kedip. Seiring dengan meluasnya persepsinya, dia memfokuskan perhatiannya pada peti mati itu. Dia tidak menyangka akan menemukan batu iblis di bumi. Batu iblis adalah harta karun yang dibutuhkan oleh para kultivator iblis dari alam iblis. Batu ini mengandung sejumlah besar kekuatan iblis di dalamnya, yang dapat meningkatkan basis kultivasi dan kekuatan mereka setelah mereka menyerap dan memurnikannya. Batu ini memiliki kegunaan yang sama dengan batu abadi yang digunakan oleh para dewa di alam abadi, sedangkan bagi para dewa, mereka menyerap kekuatan abadi dari batu abadi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Aku harus mendapatkannya. Mata Tang Xiu berbinar. Bagi Tang Xiu, saat ini, tidak seperti batu abadi yang hanya akan memberikan efek biasa baginya, batu iblis berbeda. Itu karena teknik kultivasinya, seni surgawi dari asal kosmik sebenarnya adalah teknik kultivasi untuk memurnikan tubuh menjadi tubuh ilahi iblis dan dewa. Jika dia menyerap energi iblisnya, itu akan menjadi anugerah besar baginya dalam membentuk tubuh ilahi. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke lantai 2. Dia berhenti di pintu dan mengetuknya. Anda? Saat pintu terbuka, lelaki tua berambut perak itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tang Xiu, dari Kota Bintang. Jawab Tang Xiu. Pria tua berambut perak itu tiba-tiba menyadari. Namun, dia langsung mengerutkan kening karena dia tidak menyangka Tang Xiu akan begitu muda. Setelah ragu-ragu, dia berkata, "Lihat, pria tua ini agak pikun. Kamu yang meneleponku, kan?" "Itu, tolong tunggu sebentar. Beberapa orang datang kepadaku untuk menjual benda tua. Aku harus menghibur mereka terlebih dahulu." "Benda tua? Bolehkah aku melihatnya?" Tang Xiu berpura-pura terkejut dan berkata. Pria tua berambut perak itu sebenarnya ingin menolaknya. Namun, mengingat bahwa Tang Xiu datang ke sini untuk membeli batu-batu berharganya, dia mengangguk untuk menghindari kesulitan lain di kemudian hari. Setelah memasuki ruangan, lelaki tua berambut perak itu seolah-olah melupakan kehadiran Tang Xiu. Ia segera kembali memeriksa peti mati kecil itu bersama lelaki dan perempuan paruh baya itu, terus-menerus bergerak maju mundur. "Aku tidak bisa membukanya. Bukankah kau bilang ini diwariskan dari leluhurmu? Mungkinkah tidak ada seorang pun di antara leluhurmu yang mampu membukanya?" Akhirnya, lelaki tua berambut perak itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pria paruh baya itu berpakaian sederhana dan tampak sederhana dan jujur. Mendengar pertanyaan itu, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Awalnya, para tetua keluarga mengira bahwa membuka peti mati ini akan membawa malapetaka, jadi mereka menaruhnya di kuil leluhur keluarga. Baru-baru ini, terjadi kebakaran di desa kami. Puluhan rumah terbakar, termasuk kuil leluhur keluarga kami. Awalnya, kami mengira semuanya telah terbakar menjadi abu, tetapi kami tidak menyangka bahwa setelah kami membersihkan reruntuhan,
kami menemukan peti mati ini masih utuh. Kami juga ingin membukanya, tetapi, tidak peduli cara apa yang kami coba, baik menghancurkannya dengan palu, membakarnya, tidak ada yang dapat merusak peti mati ini, bahkan sedikit pun. Benda ini sangat keras. Meskipun saya tidak tahu seberapa keras berlian, tetapi saya yakin betul bahwa peti mati ini lebih keras dari berlian. Lelaki tua berambut perak itu mengangguk dan berkata, "Ya, benda ini memang sangat keras. Aku hanya menggunakan bor listrik dan mesin pemotong sebelumnya, tetapi aku tidak bisa menghancurkannya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya aku melihat benda ini dan aku tidak dapat mengidentifikasi bahan dan kualitasnya. Aku tidak yakin tentang asal-usul benda ini, dari era dinasti mana. Mengenai penilaian benda ini, sangat sulit bagiku untuk memperkirakannya." Pria dan wanita paruh baya itu saling berpandangan, kekecewaan terlihat di wajah mereka. Mereka telah mengunjungi lebih dari selusin toko barang antik. Tak satu pun dari pemilik toko atau ahli barang antik itu mampu memperkirakan nilai peti mati itu. Bahkan harga tertinggi yang bersedia mereka tawarkan hanyalah 50.000 yuan. Pria parubaya itu bertanya, "Pak Tua, sebutkan saja harganya. Kalau kami rasa sudah oke, kami akan menjual benda ini kepadamu. Kalau tidak, kami akan pergi." Pria berambut perak itu jelas telah mempertimbangkan masalah harga untuk waktu yang lama. Setelah mendengar pertanyaan pria parubaya itu, dia mengulurkan jarinya dan berkata, "Saya akan membelinya seharga 100.000. Mendengar tawaran itu, wajah pria dan wanita parubaya itu masih penuh kekecewaan. Wanita parubaya itu kemudian bertanya lagi dengan penuh harap, "Bisakah Anda memberi harga yang lebih tinggi? Kami benar-benar membutuhkan banyak uang, tetapi kami tidak bisa menjualnya hanya dengan harga 100.000. Untuk sesaat, lelaki tua berambut perak itu terdiam. Setelah itu, dia berkata perlahan, 120.000 yuan. Ini adalah harga tertinggi yang bisa kutawarkan. Itu karena aku juga mengambil risiko besar dalam membeli benda ini. Jika kau bisa menerimanya, maka kita akan selesaikan transaksi sekarang. Tetapi jika kau tidak bisa, aku tidak akan menaikkan tawaranku lagi." Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi getir, "Maaf, kami tidak bisa menjualnya seharga 120.000 yuan." Setelah berkata demikian, ia membungkus kembali keranda itu dengan kain kekuningan, sambil menunduk dan putus asa. "Tunggu." Tang Xiu tiba-tiba berbicara. Pria paruhbaya itu terkejut sejenak, bahkan wanita paruhbaya dan pria tua berambut perak itu pun tercengang. Melihat pria paruhbaya itu, Tang Xiu bertanya, "Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi dengan keluargamu?" "Ah, baiklah. Rumah kami terbakar hebat. Bukan hanya seluruh rumah terbakar, bahkan ayahku juga mengalami luka bakar yang parah. Demi biaya pengobatan ayah kami yang sudah tua, kami, suami istri, telah meminjam banyak uang. Jadi, kalau benda ini dijual dengan harga kurang dari 300.000, kami bahkan tidak akan sanggup membayar utang kami." Bab 220, Ahli Geologi. Dengan ekspresi penuh belas kasih, Tang Xiu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Kesalehan berbakti kepada orang tua adalah yang terpenting dari semua kebajikan. Jadi, kamu telah melakukan hal yang benar. Meskipun aku tidak tahu apa tujuannya, namun, tujuan ini seharusnya merupakan hal yang baik karena tetua ini menawarkan 120.000 yuan. Kalau begitu, aku akan memberimu 300.000. Jual saja padaku. Benarkah?" Mata pria dan wanita paruhbaya itu berbinar dan tampak bersemangat. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tenang, "Beritahu aku nomor rekening bankmu agar aku dapat mentransfer uang kepadamu. Ingat, kebajikan terpenting yang harus dimiliki seseorang adalah berbakti kepada orang tua. Tidak peduli apakah kita harus mengorbankan segalanya atau kehilangan harta keluarga, kita harus membuat orang tua kita yang sudah tua memiliki kehidupan yang baik dan nyaman." Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi bersyukur, Terima kasih, terima kasih." Setelah Tang Xiu mendapatkan rekening bank pria paruhbaya itu, dia berpikir sejenak dan kemudian mentransfer 320.000 yuan. Setelah itu, dia berkata dengan tenang, "Saya menambahkan 20.000 lagi. Gunakan uang itu untuk membeli makanan bergizi untuk ayahmu yang sudah tua." Ini, pria dan wanita paruhbaya itu saling memandang.
Sesaat, mereka hampir berlutut karena rasa terima kasih. Mereka benar-benar sangat membutuhkan uang. Mereka tidak hanya membutuhkannya untuk membayar utang, tetapi juga untuk membangun kembali rumah dan biaya sekolah anak-anak mereka. Saat itu, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki utang sedikit lebih dari 200.000 yuan, dan sekarang mereka memiliki kelebihan hampir 100.000 yuan, yang dapat digunakan untuk membangun kembali rumah dan biaya sekolah anak-anak mereka. Jumlah 20.000 yuan ini tentu bukan jumlah yang kecil bagi mereka. Beberapa menit kemudian, pria dan wanita paruh baya itu pergi. Hanya ada pria tua berambut perak dan Tang Xiu di dalam ruangan. Pria tua itu menyipitkan matanya, menatap Tang Xiu dengan saksama untuk waktu yang lama. Baru setelah beberapa saat dia perlahan berbicara. Jika aku tidak salah, kamu membeli benda itu seharga 320.000 yuan bukan hanya karena bakti mereka. Seperti biasa, mereka yang menemukan sesuatu yang layak dirayakan akan terlihat bersemangat dan bahagia. Benar. Karena kamu tidak ingin membeli benda sebagus itu, tentu saja aku harus bertindak. Tentu saja, bahkan jika kamu akhirnya membeli benda ini, aku akan tetap memikirkan segala cara untuk mendapatkannya, berapapun harganya. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Wajah lelaki berambut perak itu berkedip. Ia menyangga kacamatanya dan bertanya dengan nada dalam. Itu berarti kau tahu tentang benda ini, ya? Tang Xiu mengangguk. Namun, dia sebenarnya tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Lagi pula, batu iblis bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh lelaki tua berambut perak itu. Setelah dia menerima dan membungkusnya, dia berkata. Nama belakang tetua itu? Pria tua berambut perak itu berkata. Nama keluargaku adalah Hu. Kau bisa memanggilku Profesor Hu. Tuan Hu, saya yakin Anda sudah tahu tujuan kunjungan saya dari Star City. Saya ingin membeli biji yang kita bicarakan. Berapa banyak yang Anda punya, kata Tang Xiu. Mata lelaki tua berambut perak itu berkedip. Ada 2 fluorit musim dingin dan 1 batu pecahan bintang. Semuanya berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa. Karena kau tahu tentang kedua biji ini, aku yakin kau tahu nilainya. Bolehkah aku melihat bijinya dulu? Tanya Tang Xiu. Baiklah. Pria tua berambut perak itu berjalan menuruni tangga diikuti oleh Tang Xiu. Setelah melewati koridor, mereka tiba di halaman kecil di belakang. Betapa terkejutnya dia, Tang Xiu mendapati bahwa halaman itu tidak memiliki tanaman sama sekali. Selain trotoar beton yang dingin dan keras, hanya ada sebuah rumah bercat hitam, yang memancarkan aura penindasan dan kesuraman meskipun seseorang hanya berdiri. Tunggu sebentar. Lelaki tua berambut perak itu berbicara saat memasuki ruangan yang setengah jadi itu. Tanpa banyak usaha, ia kembali dengan 2 koper hitam kecil. Biji-biji yang kamu inginkan ada di dalam koper. Buka saja. Tang Xiu membuka koper-koper itu dan melihat fluorit musim dingin dan batu pecahan bintang di dalamnya. Setelah menganalisisnya selama 2 menit, dia perlahan mengangguk dan berkata, ini memang fluorit musim dingin dan batu pecahan bintang. Profesor Hu, sebutkan harganya. Untuk 2 fluorit musim dingin, masing-masing 5 juta, dan 10 juta untuk batu pecahan bintang. Totalnya 20 juta yuan. Jika Anda menginginkannya, bayar langsung. Jika Anda tidak menginginkannya, silakan pergi. Kata lelaki tua berambut perak itu. 20 juta. Tang Xiu mengerutkan kening. Dia hanya punya beberapa juta sekarang dan tidak bisa membayar 20 juta. Namun, dia menginginkan fluorit musim dingin dan batu pecahan bintang ini, jadi dia menghubungi nomor Kang Xia, memintanya untuk mentransfer 20 juta untuk membayar ketiga biji ini. Beberapa menit kemudian, lelaki tua berambut perak itu telah menerima transfer sebesar 20 juta yuan. Bolehkah aku bertanya apa yang akan kau lakukan dengan kedua biji ini? Tentu saja, jika tidak nyaman bagimu untuk menjawab, lupakan saja. Tang Xiu mengangguk dan menjawab. Tanpa beberapa peralatan. Kemudian, dia mengambil 2 koper kecil serta peti mati batu iblis yang dibungkus kain kuning. Lelaki tua berambut perak itu segera bertanya. Kau punya teknologi untuk menempa benda-benda itu? Apa yang bisa kau tempa dari benda-benda itu? Sambil berjalan, Tang Xiu menjawab. Aku memang punya beberapa keterampilan dan teknik menempa. Mengenai apa yang ingin aku tempa, tidak mudah untuk mengatakannya.
Ngomong-ngomong, karena kita sudah sepakat, aku akan kembali sekarang. Jika kau bisa mendapatkan biji-biji ini di masa mendatang, harap ingat untuk menghubungiku. Aku akan mengambil sebanyak yang kau punya. Lelaki tua berambut perak itu tidak berbicara selama beberapa detik sebelum ia perlahan berkata. Meskipun aku hanya punya sebanyak ini, aku tahu seseorang yang punya beberapa fluorit musim dingin dan batu pecahan bintang. Hanya saja, aku tidak tahu apakah ia ingin menjualnya atau tidak. Ada orang lain juga? Siapa dia? Tang Xiu berhenti berjalan dan bertanya dengan heran. Dia sahabatku, Lei Bai. Dia seorang geolog di Departemen Arkeologi Universitas Shanghai. Aku bisa membantu jika kamu ingin menemukannya, dia juga ada di kota Tianjin saat ini. Katanya. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Profesor Hu, apakah Anda sudah makan malam? Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Kilatan terkejut terpancar dari mata lelaki tua berambut perak itu. Ia mengangguk dan berkata. Baiklah, anggap saja aku juga memberimu jamuan makan malam penyambutan. Jadi kita juga bisa bertemu dengan teman lamaku. Malam di kota Tianjin bagaikan berada di dalam kubah biru surga dengan bintang-bintang berjatuhan. Kota itu dipenuhi dengan lampu-lampu warna-warni yang menerangi segalanya bersama dengan lampu neon yang berkelap-kelip, yang mengarah ke sungai cahaya yang mengalir. Rumah bunga teratai. Nama ini terkenal di antara restoran-restoran kelas atas di kota Tianjin dan dianggap sebagai yang terbaik, baik karena masakannya maupun lingkungannya. Restoran ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah aula terbuka tanpa meja dan kursi dengan berbagai lukisan mosaik dan kaligrafi bertatahkan di dinding-dinding di sekitarnya. Setiap lukisan memiliki judul dan tanda tangannya sendiri, sedangkan pola-pola lukisan semuanya terkait dengan bunga teratai. Tang Xiu mengikuti lelaki tua berambut perak itu, Profesor Hu ke rumah bunga teratai. Setelah sampai, barulah ia tahu bahwa makan di tempat ini ternyata memiliki persyaratan yang sangat berat, karena seseorang harus meninggalkan setidaknya 1 lukisan di aula di lantai pertama. Adapun Profesor Hu sendiri, ia juga telah meninggalkan 1 lukisan di aula. Tang Xiu menggunakan persepsinya untuk melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada lebih dari 200 lukisan, yang berarti tempat ini hanya memiliki sedikit lebih dari 200 pengunjung. Namun, seseorang dapat membawa teman-temannya untuk makan di sini. Kebiasaan ini sungguh langka dan luar biasa. Mengikuti di belakang Profesor Hu, Tang Xiu berjalan ke atas dan berseru. Profesor Hu berkata dengan acuh tak acuh. Ada orang yang memang punya hobi seperti ini. Mengenai bagaimana mereka mengelola dan menjalankannya, itu urusan mereka sendiri. Ada total 24 kotak di lantai 2 dan 3. Jika semuanya terisi penuh oleh tamu di hari yang sama, mustahil bagi orang lain untuk makan di sini. Tak perlu dikatakan lagi, metode ini benar-benar efektif karena tempat ini hampir selalu terisi penuh setiap hari. Itu taktik pemasaran kelaparan? Telepon saja dia langsung. Tang Xiu mengangguk pelan. Hal itu mengingatkannya pada model pemasaran iPhone Apple. Model ini secara khusus berfokus pada aspek psikologis konsumen terkait kelangkaan barang konsumsi yang akan mengakibatkan kenaikan nilai barang tersebut. Jadi, selama makanan dan anggur berkualitas baik, bisnis tersebut dijamin akan berkembang pesat. Profesor Hu, karena Lotus Blossom House menjalankan konsep bisnis seperti ini, bukankah mereka hanya akan mendapat sedikit keuntungan? Tidak. Justru sebaliknya. Keuntungan mereka sangat besar. Profesor Hu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tang Xiu terkejut. Mengapa begitu? Semakin langka barang tersebut, semakin mahal harganya. Dan dalam kasus ini, penekanannya adalah pada kata mahal. Kata Profesor Hu. Tang Xiu langsung mengerti. Bahkan jika hanya ada 24 kotak dan total meja yang terisi penuh hanya 24, namun, jika harganya sangat mahal, maka margin keuntungannya cukup besar. Banyak kotak di sini dipisahkan oleh sekat dan dibagi menjadi ruang makan dan ruang tamu kecil. Karena teman lama Profesor Hu belum datang, mereka berdua duduk di sofa di ruang tamu kecil saat pelayan yang ditugaskan untuk mereka menyerahkan menu untuk teh, minuman, dan makanan penutup. Tak lama kemudian, sepoci teh oolong merah dan 4 hidangan penutup telah diletakkan di meja teh di hadapan mereka. Harganya benar-benar mahal.
2.800 yuan untuk 1 teko teh oolong merah dan 1.200 yuan untuk 4 hidangan penutup. Bahkan sebelum hidangan utama, kami sudah menghabiskan 4.000 yuan. Tampaknya pemilik restoran ini benar-benar telah menerapkan esensi, semakin langka barangnya, semakin mahal nilainya, tanpa menahan diri. Secara keseluruhan, persyaratan untuk makan di sini benar-benar tinggi karena orang-orang juga harus mengerti tentang lukisan, tetapi mereka juga harus kaya dan terhormat. Tang Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kamu sendiri masih sangat muda, tetapi kamu bisa menghasilkan 20 juta untuk membeli beberapa batu. Aku yakin identitas dan latar belakangmu juga tidak biasa, ya, kata Profesor Hu sambil tersenyum pucat. Tang Xiu tidak dapat menahan diri untuk menjawab sebaliknya. Saya hanya seorang mahasiswa yang baru saja mengikuti CET. Hah? Profesor Hu menatap kosong sejenak sambil berkata dengan heran. Kamu masih belajar? Siapa yang masih belajar? Seorang pelayan membuka pintu kotak itu saat seorang lelaki tua setengah botak mengenakan tunik Cina masuk dari luar. Yang paling menarik perhatian adalah matanya, yang penuh semangat dan sangat cerah. Mengikuti di belakangnya adalah seorang gadis anggun bak peri. Meskipun terbiasa melihat wanita cantik, Tang Xiu sendiri agak tersentuh saat melihatnya. Pak Tuale, kamu terlambat. Profesor Hu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Lei Bai memaksakan senyum dan berkata, Kota Tianjin milikmu ini terlalu sempit. Kota ini hampir menyamai Shanghai. Profesor Hu tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian melihat gadis itu dan berkata dengan senyum pucat. Ah, itu adalah si cantik nomor 1 yang terkenal di ibu kota, Mu Wanning. Kudengar beberapa hari yang lalu kau melukis lukisan, bermain burung bangau putih dan teratai, ya. Berita tentang itu cukup menggema di rumah bunga teratai. Anda terlalu memuji saya, Profesor Hu. Mu Wanning menjawab dengan rendah hati. Profesor Hu tersenyum tipis. Sambil menunjuk ke arah Tang Xiu, dia berkata kepada Lei Bai. Pak Tuale, orang yang ingin menemuimu hari ini adalah dia. Apa kabar Profesor Lei? Namaku Tang Xiu, sapa Tang Xiu. Kau ingin menemuiku? Lei Bai bingung. Ya, Profesor Lei. Saya mendengar dari Profesor Hu bahwa Anda memiliki beberapa biji berharga. Bolehkah saya bertanya apakah Anda bersedia menjualnya? Kata Tang Xiu. Lei Bai menatap Tang Xiu dengan heran. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dengan ekspresi bertanya ke arah Profesor Hu. Profesor Hu berkata, saya telah menjual 2 fluorit musim dingin dan juga batu pecahan bintang saya kepada pemuda ini. Namun, nafsu makannya cukup besar. Lei Bai langsung mengerti. Ekspresinya berubah lebih apatis saat dia menatap Tang Xiu dan berkata, aku mengerti maksudmu, tetapi beberapa batu milikku itu tidak untuk dijual. Sayang sekali. Tang Xiu menghela napas dalam-dalam dan mengangguk pelan. Seperti kata pepatah, orang yang mulia tidak akan merampas barang kesayangan orang lain. Dia sudah puas membeli 2 fluorit musim dingin dan 1 batu pecahan bintang dari Profesor Hu. Jika dia bisa membeli lebih banyak, itu tentu akan menjadi hal yang baik. Namun karena pihak lain tidak ingin menjualnya, dia juga tidak ingin memaksanya. Bab 221, Kekecewaan. Kilatan terkejut terpancar dari mata Mu Wanning. Dia tahu bahwa profesor ini memiliki beberapa biji berharga yang diperolehnya dari sebuah makam kuno bertahun-tahun yang lalu. Benda-benda itu dianggap sebagai koleksi berharganya. Karena itu, dia sangat penasaran. Tang Xiu masih sangat muda, mengapa dia ingin membeli beberapa biji berharga itu? Baiklah, ayo makan malam. Profesor Hu sendiri tidak peduli apakah Lei Bai bersedia menjual biji besi itu atau tidak. Tujuannya sederhana, yaitu mengklarifikasi identitas Tang Xiu dan bertemu dengan teman lamanya saat ada kesempatan. Setelah mereka duduk, Lei Bai bertanya dengan cara yang tampaknya tidak sengaja. Ngomong-ngomong, namamu Tang Xiu, bukan? Kamu juga tahu bahwa nilai fluorit musim dingin dan batu fragmen bintang sangat tinggi. Bisakah kamu memberitahuku untuk tujuan apa kamu membelinya? Untuk menempa beberapa alat, kata Tang Xiu dengan tenang. Sesaat, Lei Bai menatap kosong. Setelah itu, dia tertawa tanpa sadar. Hahaha, apakah kamu bercanda? Kemudian, dia segera melanjutkan. Untuk fluorit musim dingin, aku bisa mempercayainya, karena strukturnya mudah dicairkan dan dipotong.
Namun, batu pecahan bintang memiliki tingkat kekerasan yang dapat dibandingkan dengan berlian. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tang Xiu tidak menjelaskan. Orang lain mungkin tidak dapat menempa alat dari batu pecahan bintang, tetapi dia dapat dengan mudah meleburnya. Apakah orang biasa bahkan dapat memahami teknik pemuniannya sejak awal? Rasa ingin tahu Profesor Hu muncul lagi. Setelah ragu sejenak, dia bertanya. Tang Xiu, kamu bilang kamu ingin menempa peralatan. Bisakah kamu ceritakan tentang metode penempaannya? Selain itu, benda seperti apa yang akan kamu tempa dari peralatan itu? Tang Xiu berkata dengan enteng. Itu hanya beberapa benda kecil dan tidak layak disebut, sejujurnya. Namun, mengenai metode penempaan, kamu tidak akan bisa memahaminya bahkan jika aku mengatakannya. Profesor Hu dan Lei Bai saling berpandangan dan terdiam sejenak sebelum mereka diam-diam menggelengkan kepala. Sombong sekali. Tang Xiu terlalu sombong di dalam hati mereka. Apa yang dia katakan membuat mereka marah. Bahkan Mu Wanning juga merasa bahwa Tang Xiu sombong dan tidak bisa tidak merasa jijik padanya. Melihat ke arah Mu Wanning, Profesor Mu bertanya. Saya dengar Anda baru saja lulus dari Universitas Beijing dan sedang mempersiapkan diri untuk mengambil gelar master di Universitas Shanghai. Ya. Saya mengambil jurusan hukum, tetapi saya tidak menyukainya. Saya suka bepergian dan juga arkeologi, jadi saya bersiap untuk mengikuti guru ke Universitas Shanghai dan mengambil jurusan arkeologi. Arkeologi? Alis Tang Xiu terangkat, ekspresi terkejut tampak jelas di matanya. Dia baru saja menyelesaikan CET dan mengisi formulir pendaftarannya untuk mendaftar di sana. Dia juga memilih arkeologi. Alasannya, dia terutama ingin menemukan biji-biji berharga, karena akan membantu dalam budidayanya. Profesor Hu mendesah. Arkeologi memang gerbang menuju pengetahuan yang lebih luas. Kita perlu menelusuri jejak budaya dan peradaban Tiongkok selama 5 milenium, menggali data sejarah yang belum tercatat dalam literatur intelektual. Ini memiliki pengaruh besar dan akan sangat membantu generasi mendatang. Le Tua ini adalah seorang profesor geologi sekaligus wakil presiden Asosiasi Arkeolog, Anda benar-benar dapat belajar banyak darinya. Mu Wanning mengangguk pelan dan menjawab. Guru memang sangat berpengetahuan. Dia telah mengajariku banyak hal dan aku juga mendapat banyak manfaat meskipun aku hanya belajar darinya selama beberapa hari. Ketuk, ketuk. Pintu kotak itu diketuk saat pelayan masuk dan tersenyum. Tuan dan Nyonya, rumah bunga teratai kami menyambut seorang VIP hari ini. Dia telah berhasil lulus ujian keterampilan melukis dan menggunakan haknya sesuai dengan adat istiadat lama kami. Dia ingin datang ke kotak ini dan bersulang di sini. Ah, rumah bunga teratai sangat ramai beberapa hari terakhir ini. Hanya dalam 10 hari, 4 hingga 5 orang berhasil menjadi VIP melalui ujian melukis. Siapa orang yang lulus hari ini? Profesor Hu berbicara dengan heran. Ju Xiang, kata pelayan itu sambil tersenyum. Alis Profesor Hu berkerut dan berkata. Ah, ternyata itu si brengsek sombong itu. Seorang pemuda yang merajalela dan seseorang yang merasa dirinya tak tertandingi di dunia. Awalnya aku terlalu malas untuk menemuinya. Namun karena itu adalah kebiasaan rumah bunga teratai Mu, maka biarkan dia datang. Lei Bai terkejut dan bertanya. Pak Tua Hu, penilaianmu terhadapnya sangat buruk. Siapa anak itu dan apa latar belakangnya? Profesor Hu menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Ai, dia memang jenius dalam melukis dan kaligrafi. Namun, keluarganya terlalu memanjakannya, mengubahnya menjadi seorang pemuda tanpa sedikit pun rasa kesopanan, orang-orang hanya akan bisa melihat kesombongan dan kekasarannya. Kau mendengar tentang pameran bebek emas Shanghai 2 tahun lalu, kan? Anak ini mencapai puncaknya dalam satu lompatan dalam pameran seni itu dan banyak orang mengenalnya sejak saat itu. Lei Bai tiba-tiba berkata. Oh, ternyata dia. Dia memang anak kecil yang sombong. Tapi aku tidak tahu banyak tentang kaligrafi dan melukis. Jadi, itu tidak menarik perhatianku. Saya juga pernah mendengar tentang dia. Dia terkenal jahat dan telah merusak kesucian banyak gadis, kata Mu Wanning. Bagaimana kamu tahu itu? Profesor Hu tercengang. Awalnya saya juga suka lukisannya, bahkan salah satu karyanya saya koleksi.
Tapi tidak sengaja saya dengar dari teman saya, dia terkenal suka merusak kesucian banyak gadis di Shanghai dan mencampakkan mereka. Bahkan salah satu dari mereka sedang hamil lalu bunuh diri dengan melompat dari gedung setinggi belasan lantai dan merenggut 2 nyawa. Karena keluarganya punya banyak koneksi, kasusnya ditutup. Namun, karena saya ingin tahu apakah kasus itu benar atau tidak, saya minta teman saya di Shanghai untuk menyelidikinya, dan ternyata semuanya benar. Dasar bajingan. Raut wajah Lei Bai berubah saat dia mengumpat dengan keras. Tang Xiu tidak tertarik dengan masalah ini. Dia makan dengan tenang, sambil berpikir apakah dia harus segera kembali ke Star City setelah makan malam atau bermalam di kota Tianjin dan kembali besok pagi. Dia masih punya sesuatu yang harus dilakukan secepat mungkin, mendirikan kilang anggur. Sekalipun dia telah mengajarkan resep dan prosesnya kepada Scar Blade Qiang, tetapi dia tidak dapat memastikan apakah Scar Blade Qiang akan mampu menghasilkan anggur fermentasi yang lezat setelah pembangunan kembali kilang anggur tersebut. Dan saat ini, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya, ia juga membutuhkan lebih banyak uang. Jika ia tidak memikirkan cara untuk mempercepat kecepatan menghasilkan uang, ia pasti tidak akan mampu mendukung kultivasinya dan Guyin. Lebih jauh, dia juga harus melakukan perjalanan ke Pulau Jingmen dalam waktu dekat untuk melihat kondisi Yan Er. Semakin lama dia menunda, semakin parah lukanya. Dia sudah meminta semua orang yang dia kenal untuk membantunya menemukan kristal krono dan rumput kebangkitan iblis. Meskipun hanya ada sedikit kemungkinan untuk menemukannya di bumi, dia tidak ingin menyerah meskipun peluangnya sangat kecil. Permisi. Saya Bayu, manajer umum rumah bunga teratai ini. Pintu kotak itu diketuk ketika seorang wanita setengah baya berjas mendekati kotak itu bersama seorang pria muda yang tampak sombong dan angkuh. Profesor Hu berdiri. Ia tidak menyukai pemuda ini, tetapi ia tidak punya pilihan selain memberikan muka kepada Bayu. Bagaimanapun, keluarga Bai memiliki status yang menyendiri di kota Tianjin. Meskipun Bayu menyebut dirinya sebagai manajer Lotus Blossom House, tetapi pelanggan tetap di sini tahu bahwa ia sebenarnya adalah pemilik tempat ini. Selamat, manajer Bai. Restoran Anda telah menambah VIP lagi. Bayu tersenyum. Terima kasih, Profesor Hu. Sudah lama saya tidak bertemu Anda di rumah bunga teratai kami. Mungkinkah pelayanan kami di sini terlalu buruk sehingga tidak memuaskan Anda sebagai orang tua? Profesor Hu melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya hanya sangat sibuk akhir-akhir ini jadi saya jarang punya kesempatan untuk datang. Bayu mengangguk. Profesor Hu dan semuanya. Saya akan memperkenalkan seorang VIP terhormat dari Lotus Blossom House, Zhu Xian. Zhu Xian, ini adalah Profesor Hu, dia pernah menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah di Universitas Tianjin. Zhu Xian masuk ke dalam kotak. Matanya menyapu semua orang sebelum akhirnya pandangannya tertuju pada Mu Wanying. Semua perhatiannya terfokus padanya, bahkan ekspresinya membeku. Dia tidak mendengar apapun yang diucapkan oleh Bayu dan Profesor Hu. Sebagai putra dari keluarga berpengaruh di kota Tianjin dan juga telah belajar di Universitas Shanghai selama 4 tahun, dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi dia hampir tidak dapat menemukan satupun yang dapat dibandingkan dengan Mu Wanying. Zhu Xiang, Bayu mengernyitkan alisnya dan memanggil lagi. Kali ini, Zhu Xian akhirnya bisa kembali tenang. Ia menatap Bayu dan segera berjalan ke arah Mu Wanying. Berusaha untuk terlihat ramah dan anggun, ia menjabat tangan Mu Wanying dan tersenyum. Halo, namaku Zhu Xiang. Bolehkah aku bertanya nama belakang nona muda ini? Pada saat ini, wajah Profesor Hu menghitam saat ekspresi canggung tertulis di seluruh wajah Bayu saat dia melotot marah ke arah Zhu Xiang. Mu Wanying tidak bangun ataupun menatapnya. Dia duduk diam di kursinya dan dengan tenang menikmati hidangannya. Tang Xiu juga tidak bangun. Dia sama sekali tidak tertarik pada Zhu Xiang atau rumah bunga teratai ini. Tujuan kunjungannya ke sini adalah untuk membeli fluorit musim dingin dan batu pecahan bintang dari Lei Bai, meskipun sangat disayangkan bahwa perjalanan itu sia-sia. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk mencari hotel untuk bermalam setelah makan dan kembali ke kota bintang besok. Zhu Xian mengerutkan kening. Melihat Mu Wanying yang mengabaikannya, meskipun dalam hati dia marah, dia tetap berpura-pura tidak peduli dan tetap tersenyum ramah.
Nona, berkat keterampilan melukisku, aku mendapat keanggotaan VIP di rumah bunga teratai ini. Bolehkah aku bertanya apakah Nona tahu tentang lukisan? Aku juga membawa hasil karyaku, apakah Nona ingin menghargainya? Mu Wanning akhirnya mendongak perlahan. Dia menatapnya dengan dingin sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Kecuali itu karya seorang ahli terkenal, aku tidak akan melihatnya. Selain itu, aku menawarkanmu sebuah nasihat. Kita, orang Tiongkok memiliki kebajikan tradisional, yaitu menghormati orang tua dan peduli pada yang muda. Manajer ruang makan baru saja memperkenalkanmu pada Profesor Hu, tetapi kamu dengan terang-terangan mengabaikannya. Aku benar-benar ingin tahu apakah kamu berpendidikan atau tidak. Jika tidak, aku tahu tempat yang mungkin membuatmu berpendidikan dan berbudaya." Di seberangnya, Tang Xiu mendongak dan berpikir bahwa kalimat Mu Wanning cukup menarik. Senyum mengembang di sudut mulutnya saat dia bertanya. "Di mana itu?" "Pusat pemasyarakatan remaja." Mu Wanning melirik Tang Xiu dan berkata dengan ringan. Tang Xiu menatapnya dengan ekspresi aneh. Dalam hati, dia bingung apakah harus menangis atau tertawa. Kata-kata yang diucapkannya benar-benar berbisa. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya sudah cukup untuk mengungkapkannya, tetapi dia masih menambahkan kata remaja. Ini berarti bahwa di matanya, Zhu Xian belum dewasa. Anda. Kemarahan akhirnya memenuhi wajah Zhu Xiang. Namun, dia segera menekan api kemarahan itu. Dia tidak bisa memahami makna tersirat di balik kalimat Mu Wanning. Namun, menghadapi Mu Wanning yang benar-benar terlalu cantik, dia hanya menaruh kebencian di dalam dirinya dan memutuskan untuk mengajarinya dengan baik setelah dia berhasil memikatnya. Zhu Xiang diam-diam menghela napas. Ia berbalik dan menatap Profesor Hu, berkata, "Ah, aku tidak menyangka akan bertemu Profesor Hu di sini. Apakah Anda baik-baik saja? Kakekku sebelumnya mengatakan bahwa kesehatan Anda sedang buruk, jadi Anda harus lebih menjaga diri sendiri." Wajah Profesor Hu menjadi lebih gelap. Makna di balik kata-kata Zhu Xiang seolah-olah dia sengaja membuat kesehatannya memburuk. Dia mendengus dingin sambil duduk diam di kursinya. Lei Bai menatap ekspresi teman lamanya dan diam-diam mendesah dalam hati. Dia menoleh ke arah Bai Yu dan berkata, "Manajer Bai, kan? Aku harus merepotkanmu untuk membantu kami mengantar tamu itu." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 222, terlalu sombong untuk membedakan baik dari buruk. Bai Yu juga merasa kesal dengan Zhu Xian saat ini. Namun di hadapan pengunjung lain, dia tidak bisa marah dan hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Dia mengangguk dan menatap Zhu Xian. "Karena para tamu tidak menyambutmu. Kamu bisa pergi sekarang." Zhu Xiang mengerutkan kening. Dia mendengus dingin dan berkata, Manajer Bai, apa maksudnya ini? Aku adalah VIP terhormat dari Lotus Blossom House. Bagaimana bisa kau mengabaikanku dengan cara seperti itu?" Bai Yu tidak pernah menyangka bahwa Zhu Xian begitu sombong dan tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Meskipun dia sangat marah, dia masih bisa menahannya dan ingin Zhu Xian pergi terlebih dahulu. Namun, orang ini ternyata tidak bisa menerima niat baik orang lain, dan malah menggigitnya. Di bawah amarah yang membara, Bai Yu bahkan tidak peduli lagi padanya saat dia berkata dengan dingin. "Tuan Zhu." Yang lain dengan jelas mengatakan agar pengunjung itu pergi dan Anda masih ingin tinggal di sini? Jangan bilang Anda tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apakah Anda ingin orang lain mengusir Anda, barulah Anda akan merasa puas? Selain itu, meskipun Anda telah menjadi VIP Lotus Blossom House kami, tetapi Anda masih harus berperilaku baik. Jika Anda ingin membuat masalah di Lotus Blossom House kami, pergilah. Saya akan mencabut status VIP Anda. Zhu Xiang menjadi marah. Perasaan dicaci maki dan diincar seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh harga dirinya. Wajahnya terus-menerus berkedut. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Manajer Bai, kata-kata telah diucapkan dan Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata Anda sendiri. Saya memberikan lukisan saya ke rumah bunga teratai Anda, dan Anda benar-benar ingin mengusir saya? Apakah Anda ingin menghancurkan reputasi Anda sendiri? Selain itu, saya telah melihat lukisan-lukisan di dinding lantai bawah. Sebagian besar adalah sampah.
Saya tahan lukisan saya digantung bersama dengan lukisan-lukisan sampah lainnya di tempat yang sama. Dan Anda masih begitu bodoh meskipun niat saya baik? Meskipun marah, Bayu tersenyum sambil menatapnya dan berkata dengan tegas. Bagus sekali. Aku benar-benar tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang yang berkarakter seperti itu. Aku akan menepati janjiku. Namun mulai hari ini, jika kau berani melangkah ke rumah bunga terataiku bahkan setengah langkah saja, aku akan menganggapnya sebagai provokasi bagi kami. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki atau bahkan keluarga Jumu. Profesor Hu dan Mu Wanying juga tampak marah saat itu. Lukisan-lukisan yang tergantung di lantai bawah, beberapa di antaranya juga merupakan hasil karya mereka. Dan sekarang Ju Xiang menyebut mereka sampah, ini sangat membuat mereka kesal. Plak! Profesor Hu memukul meja. Ia berdiri dan berteriak. Omong kosong. Kau hanya anak laki-laki yang rambutnya belum tumbuh sepenuhnya. Kau punya sedikit kemampuan, tetapi kesombonganmu sungguh tak terbatas. Jika lukisan kami sampah, lalu apa kedudukan lukisanmu? Harta karun? Kau hanya ingin orang-orang berpengetahuan menjadikanmu bahan tertawaan. Profesor Hu, Anda seorang sejarawan, Anda berani membandingkan diri Anda dengan saya dalam hal melukis dan kaligrafi? Saya menghargai pengetahuan Anda yang remeh tentang sejarah dan sastra. Namun, jangan mempermalukan diri Anda di bidang seni lukis. Dan sejujurnya, lukisan Anda yang tergantung di dinding lantai bawah memang sampah. Jika Anda tidak dapat menerimanya, mari kita bandingkan lukisan Anda dengan lukisan saya dan biarkan semua tamu di rumah bunga teratai menilai dan mengomentarinya. Ju Xiang mencibir. Profesor Hu begitu marah hingga bibirnya bergetar. Lengannya yang terangkat juga sedikit gemetar. Dia sudah tahu bahwa Ju Xiang sangat liar, mendominasi, dan tak terkendali. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bersikap sombong sejauh ini. Apakah dia benar-benar tidak menghormati orang tua? Mu Wanying berdiri dan menatap Ju Xiang dengan dingin. Menggunakan kelebihanmu untuk menyerang kelemahan orang lain, ya? Kau tahu, melihat sikapmu ini, aku benar-benar tidak setuju. Karena kau ingin membandingkan dirimu sendiri, aku akan menemani permainanmu. Ayo bertaruh. Ju Xiang terkejut sesaat sebelum dengan bangga menjawab. Mengandalkanmu. Bukannya aku meremehkanmu atau Profesor Hu, tapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau lebih baik dariku? Tiba-tiba, matanya berubah. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya saat senyum licik tersungging di mulutnya. Dia berdeham dan berkata, namun, jika kau ingin bertaruh denganku atas nama Profesor Hu, tidak apa-apa. Tapi karena ini adalah pertaruhan, maka harus ada taruhannya. Taruhan macam apa yang berani kau pertaruhkan dalam pertaruhan ini? Alis Mu Wanying sedikit berkerut. Tatapan mata Ju Xiang yang penuh arti membuatnya sangat jijik. Setelah hening sejenak, dia menjawab perlahan. Saya memiliki satu set kaligrafi berharga yang dibuat oleh Grand Master Wang Zizi. Jika saya kalah, saya akan memberikannya kepada Anda. Tetapi jika saya menang, apa yang akan Anda pertaruhkan? Alis Ju Xiang berkerut. Ia lalu mencibir. Kaligrafi Wang Zizi dapat dikatakan sebagai harta yang tak ternilai, tetapi menurutku itu belum cukup. Jika kau kalah, kau harus mematuhi suatu syarat, apapun itu. Namun, jika aku kalah, aku akan memberimu lukisan, perahu layar dan paviliun, karya pelukis terkenal di dinasti Tang, Li Sixun, sementara aku juga akan mematuhi syaratmu. Ini. Mu Wanying ragu-ragu. Dia peduli dengan set kaligrafi berharga milik Wang Zizi, tetapi kehilangannya hanya akan membuatnya tertekan selama beberapa hari. Namun, dia takut Ju Xiang akan meminta syarat yang berlebihan yang tidak dapat dia terima. Selain itu, dia juga menyadari bahwa meskipun sikap Ju Xiang buruk, keterampilan melukisnya sangat bagus. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengalahkannya dengan meyakinkan. Paling-paling, itu hanya akan menjadi seri. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menyerah? Kalau dia menyerah, itu tidak hanya menunjukkan bahwa dia pemalu dan mengakui kemampuannya lebih rendah darinya. Untuk sementara waktu, Mu Wanying seperti sedang menunggangi seekor harimau dan sulit untuk turun. Tidak mungkin baginya untuk berhenti di sini. Tang Xiu, yang sedang menikmati hidangannya dengan tenang, akhirnya meletakkan sumpit di tangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah.
Aku sudah melihat terlalu banyak bajingan palsu dan tak tahu malu, tetapi hanya sedikit yang bisa menandingi sifat tak tahu malumu, Zhu Xiang. Aku tahu bahwa syarat yang akan kamu ajukan sebenarnya adalah membiarkan dia menggali lubang dan melompat ke dalamnya sendiri, bukan? Sebenarnya, kamu tidak perlu mengakuinya. Aku tahu betul tentang idemu. Tidak lebih dari itu, kamu ingin menggunakan syarat itu sebagai kendala bahwa setelah kamu menang, kamu menginginkannya untukmu. Apakah aku benar? Dalam sepersekian detik, ekspresi semua orang berubah drastis. Zhu Xiang, yang sudah ketahuan, sangat marah, tiba-tiba membenci Tang Xiu dan pada saat yang sama, langsung berteriak dengan suara tegas. Kaulah bajingan yang tidak tahu malu. Jangan berani-berani memfitnahku. Aku akui aku sangat menyukainya, tetapi aku tidak akan menggunakan kondisi itu untuk memaksanya. Ada seorang wanita anggun di sana dan seorang pria datang untuk merayunya, tetapi dia akan tetap menghormati haknya untuk mengejar pilihannya sendiri. Jika aku bisa mendapatkan hatinya, aku akan menikahinya. Menikah? Bukankah ini juga termasuk niat tersembunyi? Semua orang yang ada di dalam kotak itu memperlihatkan ekspresi jijik, karena wajah Mu Wanning sudah sangat menghitam. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi belum pernah melihat orang yang benar-benar tidak tahu malu sepertimu. Baiklah. Bagaimana kalau aku menemanimu bermain? Jika aku kalah, katakan apapun yang kau inginkan. Tetapi jika kau kalah, aku tidak menginginkan kaligrafi atau lukisan apapun yang kau miliki, pergilah dari sini." Api kemarahan hampir berkobar dari mata Zhu Xiang. Dia melotot marah ke arah Tang Xiu dan membentak. "Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain?" Tang Xiu menunjuk ke arah Mu Wanning dan berkata dengan jelas. "Kamu sendiri yang bilang kalau kamu adalah seorang pria terhormat yang mencoba mendekati seorang wanita anggun. Kamu bisa menjadikanku sebagai utusan atau walinya. Bagaimana? Tidakkah kamu berani bertaruh dengannya? Dan sekarang, apakah kamu berani atau tidak bermain dan bertaruh denganku?" Zhu Xiang mengepalkan tinjunya. Jika dia tidak menahan diri dengan kuat, dia benar-benar akan meninju wajah Tang Xiu dengan keras. Melihat wajah Mu Wanning yang menghitam, dia berkata, "Baiklah. Karena kamu ingin menghina dirimu sendiri, aku akan membantumu. Tapi aku tidak suka perjudian tanpa taruhan. Aku akan menggunakan lukisan, perahu layar dan paviliun, milikku dan kamu mempertaruhkan koleksimu." "Koleksiku?" Tang Xiu memutar matanya dan menoleh ke arah Mu Wanning. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Apakah kamu berani meminjamkanku set kaligrafi Wang Sisi yang berharga itu?" Mu Wanning menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada yang dalam. "Aku akan meminjamkannya padamu." Tang Xiu mengangkat bahu dan berkata, "Kau sudah mendengarnya. Set kaligrafi berharga Wang Sisi seharusnya sudah cukup, bukan?" Meskipun marah, Zhu Xiang tersenyum sambil bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah. Karena kamu ingin bertaruh, maka bertaruhlah. Katakan, kamu ingin melakukannya di sini atau di tempat lain?" Tang Xiu menatap Baiyu dan bertanya dengan tenang. "Manajer Bai, benar? Karena Lotus Blossom House Anda memiliki kebiasaan melukis, Anda seharusnya menyiapkan kuas dan kertas, bukan? Bolehkah saya meminta Anda untuk menyediakan peralatan melukis serta membentuk panitia penilai yang terdiri dari tamu-tamu restoran Anda?" Baiyu menatap Tang Xiu dengan saksama. Ia lalu mengangguk dan berkata, "Saya akan segera menyampaikan perintah sesuai permintaan Anda. Kontes akan diadakan setengah jam lagi di aula lantai pertama." "Baiklah." Tang Xiu menjawab dengan tenang. Baiyu menatap Zhu Xiang dengan ekspresi buruk, lalu berkata, "Sekarang, ikut aku." Zhu Xiang mendengus dingin dan melirik Tang Xiu dengan tatapan provokatif lalu dia berbalik untuk pergi. Di dalam kotak, kemarahan di wajah Profesor Hu perlahan memudar dan digantikan dengan ekspresi pahit. Dia menatap Tang Xiu, menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Anak muda, kamu seharusnya tidak membiarkan keputusanmu dipengaruhi oleh emosimu. Aku tahu kamu melakukannya karena niat baik. Namun, melukis di tempat bukanlah sesuatu yang bisa kamu pura-pura. Kumpulan kaligrafi berharga Wang Sisi mungkin tidak mencapai titik yang tak ternilai harganya, tetapi tetap sangat berharga.
Itu adalah koleksi yang dirindukan semua orang yang mencintai kaligrafi dan melukis, bahkan dalam mimpi mereka. Pada saat itu, penghinaan Lei Bai terhadap Tang Xiu semakin kuat. Dia percaya bahwa Tang Xiu hanya iri terhadap Zhu Xiang karena Mu Wanning. Dia bahkan berpikir bahwa Tang Xiu sangat bodoh. Dia tahu bahwa Zhu Xiang sangat ahli dalam melukis, tetapi tetap saja, Tang Xiu menyerahkan wajahnya untuk ditampar olehnya. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa Mu Wanning juga akan kehilangan koleksi setnya yang berharga. Mu Wanning juga sedikit kesal dan marah. Meskipun Tang Xiu melakukannya untuk membantunya, tetapi memikirkan bahwa dia harus kehilangan koleksi kaligrafinya membuatnya sangat tertekan. Orang harus tahu bahwa itu diberikan oleh kakeknya, yang menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya dan membelinya dengan harga selangit. Tang Xiu, kamu benar-benar bisa melukis? Setelah ragu-ragu sejenak, Mu Wanning tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sedikit. Tang Xiu menjawab dengan ringan. Kau tahu sedikit tentang itu? Mu Wanning tidak bisa merasa lebih kecewa lagi. Profesor Hu mengalihkan pandangannya dari Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum masam. Ah, alangkah baiknya jika Yang King ada di sini. Dia diakui sebagai jenius paling luar biasa dari generasi baru di dunia seni lukis dan kaligrafi. Keahliannya dalam melukis sangat tinggi dan hanya beberapa pelukis hebat dari generasi lama yang lebih terampil darinya. Lei Bai mengangguk setelah mendengar ini, dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang nama Yang King ini. Dia memang seorang pelukis muda yang sangat terampil. Dia mulai belajar melukis pada usia 5 tahun dan mampu melukis karya-karya bagus pada usia 10 tahun. Antara usia 16 dan 26 tahun, hanya dalam waktu 10 tahun, dia telah memenangkan ratusan penghargaan. Profesor Hu mengangguk dan berkata, benar sekali. Kalau saja tidak ada lukisan tertentu yang muncul tiba-tiba baru-baru ini, saya awalnya yakin dia bisa memenangkan juara pertama dalam kompetisi seni lukis Asia berikutnya dengan mahakaryanya, 100 burung berbalik ke Phoenix. Hah? Lei Bai terkejut dan bertanya. Tiba-tiba muncul? Lukisan apa itu? Lebih tepatnya, ini adalah desain arsitektur berskala besar yang megah, dan dilukis dengan tangan oleh seseorang, seru Profesor Hu. Bab 223, Kontes. Lei Bai tercengang dan Mu Wanning penasaran. Sebaliknya, wajah Tang Xiu berkelebat saat mendengar cerita Profesor Hu. Gambar desain arsitektur? Apakah itu, gambarnya? Hu tua, ceritakan padaku detailnya. Mengapa desain arsitektur ini layak memenangkan hadiah dalam kompetisi seni lukis Asia? Tanya Lei Bai. Mengapa tidak bisa? Profesor Hu bertanya balik, dan berkata dengan serius. Anda belum melihat gambarnya, saya kira. Jika Anda melihatnya, Anda pasti akan tercengang. Saya punya banyak teman pelukis terkenal dan sangat disegani. Mereka bahkan mengaku rendah diri setelah melihatnya. Pencipta desain arsitektur itu memiliki teknik melukis yang luar biasa, sangat indah. Desain arsitektur itu adalah mahakarya, dan tampak seperti meniru dan memancarkan aura megah istana surgawi. Tiba-tiba, mata Profesor Hu berbinar. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka surel dan lampiran gambarnya. Ia menyerahkannya kepada Lei Bai dan berkata, saya baru ingat bahwa teman saya mengirimkan desain arsitektur ini kepada saya. Sayangnya, ini hanya gambar dan saya tidak dapat melihat aslinya. Lei Bai mengambil telepon itu. Setelah melihatnya selama beberapa detik, pupil matanya tiba-tiba mengecil karena ketidakpercayaan muncul dari matanya. Meskipun pengetahuannya tentang lukisan sangat minim, dia dapat melihat bahwa desain arsitekturnya tidak biasa. Garis-garisnya digambar dengan berani dengan teknik yang tajam, memancarkan pesona yang unik. Gambar itu benar-benar seperti surga. Hal yang paling mengejutkannya bukan hanya ini, tetapi juga desain bangunan arsitektur itu sendiri. Bangunan yang digambar di atasnya tampak sangat megah dan megah. Gayanya aneh dan luar biasa dan tampaknya mencerminkan ketajaman penulisnya. Dia berani mengatakan bahwa begitu seseorang membangun bangunan dalam mahakarya desain arsitektur ini, bangunan itu pasti akan menjadi bangunan terkenal di Tiongkok. Tidak hanya akan terkenal di seluruh negeri, tetapi juga akan terkenal di seluruh dunia. Sungguh menakjubkan. Saya, orang tua ini, telah melihat banyak lukisan dalam hidup saya, termasuk banyak karya pelukis terkenal.
Namun, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan lukisan ini. Mu Wanying, yang belum melihat foto itu, sangat penasaran saat melihat ekspresi terkejut di wajah gurunya. Dia berdiri dengan anggun dan menghampiri Lei Bai. Pandangannya tertuju pada foto di layar ponsel saat pinggangnya yang bungkuk sedikit bergetar. Ini. Mu Wanying terkejut. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia ini yang mampu melukis mahakarya yang begitu agung. Ia pernah melihat lukisan di sepanjang sungai selama festival Qingming yang belum selesai dan ia berani menjamin bahwa bahkan versi lengkap dari lukisan itu tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Lukisan ini seharusnya hanya ada di surga. Mengapa lukisan ini muncul di dunia manusia? Lei Bai menyerahkan ponselnya kepada Mu Wanying. Keterkejutan di wajah tuanya belum juga pudar saat dia mendesah. Ah, seseorang yang bisa menggambar lukisan ini bisa disebut dewa lukisan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa hebat sensasi yang akan ditimbulkannya jika bangunan dalam lukisan ini benar-benar dibangun. Bersambung ke episode 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.